Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6401 sampai bab 6410. Saat suasana Jacob sedang melayang, Raymond pun selesai mengunggah informasi tentang Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara. Website yang dia gunakan merupakan website komunikasi dan perdagangan kolektor terbesar di China dan juga memiliki tingkat kolektor keseluruhan tertinggi. Di website ini, setiap orang dapat mengatur jenis dan usia koleksi yang mereka fokuskan ke kaligrafi dan lukisan dinasti Tang. Untuk karya, Anda hanya perlu menambahkan kategori ini untuk perhatian khusus Anda. Setelah seorang kolektor di situs web mengunggah karya lukisan dan kaligrafi dinasti Tang yang ingin ia jual, karya tersebut akan dikirimkan ke pengguna yang ingin menjualnya. Fokus pada jenis pekerjaan ini dalam bentuk pemberitahuan push dan pesan teks sesegera mungkin. Produk tembaga dinasti Song Utara tergolong langka, dan beberapa kolektor yang berminat sudah memberikan perhatian khusus pada barang antik tersebut. Oleh karena itu, ketika Raymond menyelesaikan pengunggahan informasinya, banyak kolektor yang tertarik dengan produk tembaga tersebut dinasti Song Utara segera mulai mengumpulkan informasi. Dan ketika para kolektor ini melihat informasi spesifik tentang koleksi tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan dorongan hati. Bagaimanapun, patung Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara sangatlah mahal dan di luar jangkauan kolektor biasa. Sedangkan untuk koleksi ini, bendahara yang menjualnya menyatakan ada kekurangan besar pada tampilannya, sehingga harganya hanya 20 juta yuan. Harga tersebut sudah dianggap bocoran besar. Setiap barang memiliki sistem pengukuran nilai masing-masing. Bahkan mobil yang terendam air atau mengalami kecelakaan pun tidak ada ruginya. Menurut standar pengukuran harga barang perunggu emas, meskipun kerusakan pada emasnya merupakan cacat utama, itu memiliki dampak mutlak pada kerugian. Ini tidak akan menjadi diskon 20% sekaligus. Oleh karena itu, di mata kolektor profesional, harga patung Buddha perunggu emas dari dinasti Song Utara berkisar 800 hingga 10 juta dari harga pasar transaksi normal. Masih ada setidaknya margin keuntungan sekitar 5 juta. Selain itu, berdasarkan kondisi pasar barang perunggu emas di dinasti Song Utara dalam beberapa tahun terakhir, jika Anda memegangnya, pasti ada ruang untuk menambah nilai yang baik. Secara kasar, ini setara dengan harga asli Rolls-Royce Phantom sebesar 10 juta. Setelah kecelakaan, nilai yang diakui industri hampir 3 juta, tetapi penjual hanya menginginkan 2 juta. Harganya yang hemat biaya membuat banyak orang bahkan bertanya-tanya apakah barang tersebut palsu. Bagaimanapun, barang tersebut diunggah oleh penjual sendiri, dan platform tidak akan melakukan penilaian online terhadap koleksi yang dirilis oleh penjual. Transaksi pribadi mengharuskan pembeli dan penjual untuk bertanggung jawab sendiri. Jika bantuan platform diperlukan, platform dapat menghubungi ahli yang relevan untuk membantu pembeli melakukan penilaian. Kini melalui informasi gambar yang dirilis oleh Raymond, meski bisa mendapatkan gambaran kasarnya, namun tidak ada yang bisa 100% yakin keasliannya melalui foto tersebut. Oleh karena itu, beberapa pembeli menghubungi Raymond dan menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan harganya. Mereka hanya berharap Raymond dapat memberikan laporan penilaian yang relevan atau membawa barang ke Iscliffe untuk menyelesaikan transaksi di bawah penilaian lembaga penilai pihak ketiga. Selain itu, para pembeli ini juga mengetahui hal ini. Harganya sudah merupakan harga yang bagus untuk mengetahui kebocoran. Sehingga hampir semua orang menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya perjalanan Raymond dan semua biaya yang diperlukan untuk penilaian. Beberapa orang bahkan mengajukan syarat bahwa jika Raymond bisa bekerja sama dengan penilai, harga transaksi bisa terakumulasi 1 juta. Keluarga Raymond telah berkecimpung dalam industri barang antik selama bertahun-tahun dan tidak kekurangan 20 hingga 30 juta yuan. Dia tahu bahwa dia harus menyerang saat setrika masih panas. Yang terbaik adalah menyebarkan berita bahwa barang ini telah terjual besok pagi. Apalagi masyarakat di Jalan Antik Aurus Hill tidak memiliki standar profesional atau moral yang tinggi. Mereka sekarang percaya bahwa barang palsu tersebut kebohongan dibuat untuk menyelamatkan muka. Oleh karena itu, cara terbaik adalah meminta seseorang datang ke Aurus Hill dan membeli Buddha perunggu ini di tokonya. Oleh karena itu,
Raymond mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa lokasi transaksi hanya diperbolehkan di Aurus Hill, dan harga 20 juta hanya berlaku dalam 24 jam ke depan. Selama mereka memenuhi kedua persyaratan tersebut dan menerima segala bentuk penilaian, mereka bisa membawa sendiri para ahli ke Aurus Hill. Dan mereka bisa melakukan penilaian di tempat dan memastikan kebenarannya sebelum melakukan perdagangan. Selain itu, Raymond juga mengatakan bahwa untuk harga 20 juta, dia tidak akan menerima segala bentuk penawaran atau kenaikan harga dalam bentuk apapun. Singkatnya, segala sesuatunya di Aurus Hill, siapa cepat dia dapat. Akibatnya, banyak teman Tibet segera mulai menghubungi pakar penilai terkait dalam semalam. Beberapa orang bahkan telah memesan tiket semalam ke Aurus Hill besok pagi. Orang yang paling kejam adalah seorang kolektor di East Cliff yang ahli mengoleksi perunggu. Setelah komunikasi online singkat dengan Raymond, dia segera menghubungi pakar terkait yang dia kenal. Dia bertanya kepada pihak lain apakah dia punya waktu untuk segera melakukan perjalanan bisnis ke Aurus Hill bersamanya untuk mencegah orang lain mengambil keuntungan. Solusi terbaik segera berangkat malam ini, karena meskipun besok mengambil penerbangan paling awal, yang lepas landas setelah jam 6, akan hampir jam 8 ketika kita tiba di Aurus Hill. Setelah meninggalkan bandara dan pergi ke Jalan Antik, mungkin sudah jam 9. Oleh karena itu, merupakan pilihan terbaik untuk berkendara langsung malam ini. Jaraknya 1000 km, jika berkendara dengan kecepatan tercepat, bisa sampai di Aurus Hill dalam waktu 10 jam. Sekarang sudah jam 9 malam, ayo segera berangkat. Dia akan sampai di Aurus Hill jam 6 atau 7 besok pagi. Dan dia tidak sendirian dengan keberanian ini. Ketika Jacob dengan senang hati mengemasi barang bawaannya, beberapa kolektor yang cakap telah berangkat dari seluruh negeri. Bersiap pergi ke Aurus Hill untuk mengambil harta karun itu. Banyak orang yang sudah memesan penerbangan paling awal untuk keesokan harinya dan ingin datang ke Aurus Hill untuk mencoba keuntungan. Keesokan harinya, Jacob dan Elaine bangun secara terpisah pada pukul 6. Keduanya mengenakan pakaian terbaiknya, mengemas diri dengan rapi, lalu membawa kopernya ke lantai 1. Mereka siap langsung menuju bandara setelah sarapan. Charlie dan Claire juga bangun pagi dan berencana mengantar mereka ke bandara. Saat ini, Jalan Antik masih jauh dari pembukaan. Raymond tidak menginap di toko tadi malam, tetapi kembali ke hotel. Sebelum berangkat, dia memasang pesanan di pintu tokonya. Isi notifikasi itu adalah buka pada jam 9. Silakan ambil nomornya dan mengantri. Dalam pesanan di bawah ini, kertas itu dipotong menjadi 10 lembar kertas, dengan angka 1-10 tertulis di atasnya dalam karakter Cina. Penjual yang pertama kali memberitahu Yorick, setelah melihat pemberitahuan ini, mengambil video dan mengirimkannya ke kelompok jalanan antik, sambil mengejek, lihat, semuanya. Bukankah Raymond menganggap dirinya terkenal? Akan banyak orang yang datang ke tokonya untuk berbisnis hari ini, bukan? Konyol memasang pemberitahuan yang meminta orang untuk mengantri. Seseorang menggema. Saya kira dia tahu bahwa akan ada banyak orang yang akan mengantri pagi ini. Lihat dia. Itu sebabnya dia memasang pemberitahuan ini. Penjual itu tertawa dan berkata, jangan bilang. Saya benar-benar ingin bertanya langsung kepadanya bagaimana perasaannya ditipu sebesar 300.000 yuan. Ada seseorang di dalam kelompok itu. Dia berteriak. Kalau begitu kenapa kamu tidak cepat mengambil nomornya? Tidakkah kamu melihat bahwa hanya ada 10 nomor dari 1 sampai 10? Saya kira 10 nomor ini akan digunakan untuk mengunjungi toko Swan Treasure hari ini. Penjual itu memberi tawaran dan berkata, saya tidak tertarik mengunjungi hal besar apapun. Saya harus segera membangun kios saya. Jika ada di antara kalian yang tertarik, percakapan untuk datang dan mengambil nomornya. Hahaha, begitu berita itu tersiar, 3 orang dipindahkan ke toko Raymond. Di depan pintu. Melihat toko itu belum buka, dia bertanya kepada penjual. Halo, saya ingin bertanya, apakah ini toko Swan Treasure? Apakah bos di sini bernama Raymond Cole? Penjual itu bertanya kepadanya. Apakah Anda mencari Raymond? Penjual itu tersenyum dan berkata, seharusnya itu dia. Ini tokonya. Meskipun Anda tidak melihat tandanya, itu masih tulisan tangan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda di sini untuk membicarakan pelaku kesalahan? Meskipun pria itu penasaran, dia tidak mau mengungkapkan alasan dia rendah hati. Jadi dia berkata dengan agak terselubung, kami di sini untuk berbicara dengan bos tentang sesuatu. Oh, penjual itu melirik ke pintu toko Swan Treasure dan melihat bahwa pintunya tidak terkunci dari luar. Jadi dia tahu bahwa Raymond pasti tidak ada di toko. Dia bertanya kepada orang-orang itu,
Apakah Anda di sini untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu? Jika Anda membeli sesuatu, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Bos ini memiliki selera yang buruk, dan barang-barang yang dia jual pasti tidak akan jauh lebih baik. Orang ketiga berkendara dari East Cliff malam tadi. Salah satunya adalah seorang kolektor bernilai hampir 1 miliar. Dan yang lainnya adalah sopirnya dan seorang ahli yang dia undang secara khusus dari East Cliff. Mereka bertiga berkendara dari Aurus Hill malam tadi untuk mengambil Buddha perunggu emas Raimon dari dinasti Song Utara sesegera mungkin. Dalam perjalanan, ahli telah mempelajari dengan cermat yang dikirim oleh Raimon dan pada awalnya memutuskan bahwa barang tersebut seharusnya baik-baik saja dan tidak jauh informasi berbeda dari apa yang dijelaskan penjual. Namun untuk amannya, yang terbaik adalah menyentuh orang dan merasakan baik-baik. Kalau tidak ada masalah, beli dengan harga 20 juta pasti murah. Oleh karena itu, kolektor ini juga takut membocorkan berita tersebut. Sehingga ketika mendengar penjual tersebut memfitnah Raimon, dia tidak menanyakan detailnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan kami. Kami akan lebih waspada." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melangkah maju dan mengambil catatan dengan tulisan satu di atasnya yang telah robek. Pada saat ini, dua orang lagi datang berlari. Salah satu dari mereka berkata dengan aksen selatan, "Sepertinya sistem pertarungan telah berubah. Cepat, ambil nomornya dulu." Kedua orang itu berkata, melangkah maju dan merobeknya tanda dengan tulisan 2 di atasnya. Kemudian dia melihat ketiga orang dan catatan nomor 1 di tangan salah satu dari mereka. Dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa dan berseru, "Teman, kenapa kamu datang sepagi ini?" Kolektor sebelumnya sedikit sopan. Dia tersenyum waspada dan berkata, "Kami berkendara sepanjang malam untuk sampai ke sini." Pria itu tiba-tiba memukuli dadanya dan berkata kepada orang di sebelahnya, "Saya meminta Anda mengemudi lebih cepat, dan jangan takut ngebut. Kamu bodoh sekali. Katakan selamat dulu, adikmu." Orang di sebelah berkata dengan sedih, "Kak, saya sudah sangat cepat. Kecepatan 150 PERHOUR sepanjang perjalanan. Saya kira itu akan memakan waktu setidaknya 150 detik. 30 hingga 40 poin dikurangi." Pria itu memarahi. Poin kursi 3 seri tidak ada artinya. Tidak masalah jika Anda tidak menginginkan mobilnya. Penjual itu mengawasi dari samping. Terkejut, dia segera berjalan beberapa langkah dan mengirim pesan dengan suara rendah ke grup. "Sialan, kawan. Itu benar-benar hantu. 2 kelompok orang datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencari Raimon. Sepertinya mereka sungguh-sungguh. Mereka berkendara ke sini sepanjang malam. Mengapa kedua kelompok orang ini datang sejauh ini untuk menemuinya?" Para pemakan melon di grup tersebut sedikit bingung saat melihat video ini. Beberapa orang bertanya-tanya, mungkinkah orang-orang dari tempat lain mengetahui bahwa Raimon adalah orang yang sangat tidak adil dan ingin datang ke sini semalaman untuk berkunjung? Seseorang segera menjawab, meskipun Raimon sangat serius, tidak ada gunanya sampai sejauh ini untuk menemuinya, kan? Orang lain berkata, mungkin dia tahu Raimon adalah ketidakadilan yang besar. Mereka datang membawa barang palsu untuk dijual kepadanya. Pernyataan ini disetujui oleh banyak orang, dan mereka semua menjawab, benar juga. Lagi pula, pernyataan seperti itu tidak mudah ditemukan. Ya, mengetahui bahwa ada orang jahat di Aurus Hill, para pemalsu mungkin semua bersemangat. Yorick baru saja membuka matanya saat ini, dan menjawab dengan pesan suara. Para penipu ini mungkin mengikutinya. Seperti lalat, mereka akan datang ketika mereka mencium baunya. Oh, sayang sekali mereka tidak tahu bahwa Raimon tidak punya uang lagi. Biaya pembukaan tokonya sudah ratusan ribu dan mungkin uangnya sudah habis saat ini. Orang-orang ini bahkan berkendara sepanjang malam untuk menipu. Saya khawatir mereka bahkan tidak dapat mendapatkan kembali biaya bensin dan tol yang mereka bayarkan. Penjual terus berjalan sambil berjalan. Berjalan ke kiosnya. Dia memikirkan percakapan yang baru saja dia dengar. Lalu dengan cepat berkata dalam kelompok, "Semuanya. Sepertinya aku ingat ada orang selatan dengan aksen yang tidak terlalu standar. Dia berkata bahwa dia datang ke sini untuk membeli barang, bukan menjual barang." "Membeli barang?" Seseorang bertanya dengan bingung. "Toko Raimon lebih kosong daripada kantong saya. Apalagi yang bisa dia kumpulkan? Apa yang mereka temukan?" Orang lain bertanya. "Sial, mungkinkah Raimon menemukan saluran untuk menjual produk palsu ini?" Orang lain bertanya. "Tidakkah sudah jelas bahwa itu palsu? Siapa lagi yang mau merasakannya?" Pria itu berkata, "Jika orang lain bisa berbohong kepadanya, tidak bertanya dia berbohong kepada orang lain."
Mungkin dia menipu lagi dan menemukan pembeli baru. Seseorang bertanya, tidakkah Raymond sudah terkenal setelah matanya dikupas? Siapa yang mau menerima barang-barangnya? Pria itu tersenyum dan berkata, dia hanya terkenal di Aurus Hill, tidak di seluruh negeri. Kedua kelompok orang itu berkendara ke sini dalam semalam, dan orang luar tidak mengetahui hal-hal lokal ini. Jadi mungkin mereka tertipu olehnya. Ketika Yorick mendengar ini, dia segera mengumpulkan penjual itu secara pribadi dan berkata kepadanya, kembali dan tanyakan pada orang-orang itu, apa mereka di sini untuk membeli Buddha perunggu palsu. Jika demikian, tunjukkan kepada mereka video saya di internet. Mereka tidak boleh tertipu oleh Raymond. Setelah ini selesai, saya pasti tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Yorick juga takut Raymond akan hidup kembali. Meski kemarin dia ditipu sebesar 300.000 yuan dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Selama dia bisa menjual barang tersebut dengan harga lebih dari 300.000 yuan hari ini. Itu membuktikan bahwa orang tidak buta saat menerima barang tersebut dan dia pasti bisa menghasilkan uang. Di industri barang antik, orang akan memandang rendah jika Anda tidak punya uang. Anda akan dipandang rendah jika buta. Dan Anda akan dipandang rendah jika tidak memiliki barang bagus dan menghasilkan banyak uang dan berkemah sepanjang hari. Tapi selama bisa menghasilkan uang, orang akan menghargai apapun yang Anda lakukan. Jika tidak ada yang lain, ambillah contoh pembuat biaya utama. Selama barang palsu yang dia buat dapat dijual dengan harga tinggi, bahkan jika dia melakukan bisnis yang marginal dan tidak etis, semua orang akan memandangnya tinggi dan memujinya dan bertanya sebagai seorang master. Meskipun semua orang mengejek Raymond karena ditipu tadi malam, selama dia menghasilkan uang hari ini, itu akan menjadi hal yang baik di jalan antik. Bagaimana jika dia menjualnya seharga 300.000 yuan dan menjualnya seharga 350.000 yuan? Siapa yang peduli apakah dia menghasilkan uang atau tidak? Oleh karena itu, Yorick punya ide di benaknya. Tidak peduli apa, dia harus mengganggu bisnis Raymond. Melihat Yorick menginginkan sesuatu darinya, penjual tersebut juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya. Dia dengan cepat menjawab, jangan khawatir, manajer cash. Saya akan mengurusnya. Dia segera berbalik dan beberapa mendatangi orang itu. Dia mendekati teman Tibet dari Eastcliff tadi dan berkata, saudara, apakah Anda di sini untuk membeli Buddha perunggu milik bos Raymond Cole? Teman Tibet dari Eastcliff bertanya dengan hati-hati, kamu tahu Buddha perunggu itu? Saya tahu. Penjual itu berkata sambil tersenyum. Saya sangat mengenal Buddha perunggunya. Buddha perunggu itu sudah terkenal di area seluas 3 hektar di Aurus Hill ini. Teman Tibet itu sedikit penasaran, mengambil telepon dan mulai menontonnya dengan serius. Saat dia mulai mengamati, teman Tibet dari selatan itu mengamati dan mengamati dengan penuh perhatian. Saat video diputar, anak buah Albert datang membawa sesuatu. Yorick mengambil benda itu dan melihatnya, lalu memulai pengamatan mendetail yang menurutnya sangat profesional. Seorang teman Tibet dari Eastcliff berkata kepadanya, oh, ini benar-benar Buddha perunggu ini. Seorang teman Tibet dari selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Maaf, apa latar belakang manajer ini? Penjual dengan cepat berkata, Anda tidak tahu apa-apa. Manajer cash ini adalah manajer umum toko barang antik terbesar di Aurus Hill, Vintage Deluxe. Dia seorang profesional yang sangat kuat dan luar biasa. Profesional, tidak senang karena dia tidak mendapatkan nomor 1. Dan dia tidak menyembunyikannya saat ini. Dengan ekspresi jelek di wajahnya, dia berkata dengan sinis, sialan, orang ini tidak bisa mengucapkan kata pun dengan benar. Dialah yang terbaik, manajer umum sialan. Jadi izinkan dia makan apa-apa. Teman-teman Tibet Utara itu relatif berkelok-kelok untuk melihat. Dia bertanya kepada para ahli di sekitarnya. Guru Liu, apa pendapat Anda tentang video ini? Guru Liu menghela napas dan menghela nafas. Manajer dalam video tersebut benar-benar tidak mengerti apa-apa. Meskipun alat musik jenis ini sangat mirip dengan alat musik dinasti Ming, namun serupa tetapi tidak sama. Karena alat musik dinasti Ming sendiri juga merupakan barang antik. Sebenarnya, perkakas perunggu dari dinasti masa lalu bukanlah gaya baru yang membangun sekte. Pasti ada bayangan dari benda-benda sebelumnya. Mari kita buka sekarang. Jika Anda memilih Buddha perunggu dari Taobao secara acak, asalkan itu adalah karya yang serius, itu pasti memiliki unsur antik. Terlebih lagi, dia tidak melihat kerusakan sebenarnya pada cangkang kulitnya sama sekali. Secara keseluruhan dianggap relatif amatir. Saat dia mengatakan ini, dia hanya bisa menghela napas. Meskipun industri barang antik Aurus Hill hanya bisa dianggap sebagai kota lapis kedua di Tiongkok, kota ini masih merupakan kota dengan warisan yang mendalam.
Masuk akal jika ada beberapa ahli. Saya tidak menyangka orang yang begitu terampil bisa menjadi manajer umum toko barang antik terbesar di Aurus Hill. Ini benar-benar mengejutkan saya. Penjual bingung dan bertanya dengan cepat. Semuanya. Apa maksud Anda? Apakah benda ini nyata? Beberapa orang tidak menonjolkan diri mengenai masalah ini. Dan sang ahli tersenyum. Saya menyimpan pendapat saya mengenai hal ini. Saya masih harus melihat beberapa hal sebelum saya dapat menarik kesimpulan. Penjual itu dengan cepat melihat ke arah teman Tibet yang belak-belakan dari selatan dan berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa semua yang dikatakan manajer cash salah, bahwa benda itu palsu. Bahkan teman Tibet selatan yang sedang marah berkata dengan samar-samar, apakah benda ini asli atau tidak? Saya tidak dapat mengatakan apapun tanpa melihat mesin sebenarnya. Pria yang berpura-pura mengerti. Penjual itu semakin bingung. Dia segera berjalan ke samping dan mengirim pesan suara kembali ke Yorick. Manajer cash, saya baru saja menyatu dengan mereka. Yorick bertanya dengan cepat. Apakah kamu memberitahu mereka bahwa apa yang kamu katakan itu salah? Apakah kamu membiarkan mereka menonton videonya? Penjual berkata, video tersebut telah diperlihatkan kepada mereka. Tetapi mereka tampaknya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan dalam video tersebut. Yorick dengan cepat bertanya, apa yang kamu maksud dengan tidak setuju? Apa kata-kata asli mereka? Kemudian penjual tentu saja tidak berani memberitahu Yorick apa yang mereka katakan. Dia berkata dengan samar, ya, tampaknya kepala mereka agak keras. Tidak peduli bagaimana saya menjelaskannya kepada mereka. Mereka berpendapat tidak dapat membuat kesimpulan apapun sebelum melihat secara langsung. Yorick duduk dari tempat tidur, melihat ponselnya dan memeluk dirinya sendiri. Bukankah ini omongan kosong? Jika si bodoh besar ditipu, mampu dia menemukan orang bodoh kedua untuk mengambil alih. Jika dia benar-benar menjual ini, bukankah itu berarti semua kerja kerasku sia-sia dan dia mendapat keuntungan besar? Memikirkan hal ini, dia segera menelepon Zakari. Saat ini, Zakari belum bangun. Sejak dia mengikuti Albert, jadwal hidupnya tidak lagi seperti pedagang kaki lima yang tidur lebih awal dan bangun pagi. Sebaliknya, dia tidur larut malam dan bangun lebih siang. Sebagai pekerja sosial, dia tidak hanya harus meluangkan waktu untuk mengunjungi klub malam besar di Hongwu. Dia juga harus mengadakan pertemuan dengan anak buahnya dan mempelajari rencana pengoperasian tempat tersebut. Dia biasanya pergi tidur pada jam 2 atau 3 pagi dan bangun sekitar tengah hari. Dibangun oleh panggilan telepon lebih awal dari Yorick lah yang dia benci. Zakari merasa sedikit tidak bahagia. Dia berkata, kenapa kamu tidak bisa meneleponku nanti? Apa kamu tidak tahu aku sedang istirahat? Yorick segera meminta maaf. Maaf, saudara Zakari. Saya tidak bermaksud mengganggu istirahat Anda. Ada sesuatu yang baru terjadi di jalan antik ini. Saya ingin menyelaraskannya dengan Anda. Zakari bertanya dengan ragu. Apalagi yang terjadi? Yorick berkata, pagi-pagi sekali, beberapa orang berkendara sepanjang malam dari tempat lain datang ke sini untuk mencari Raymond. Mereka sepertinya ingin membeli barang-barangnya. Dan itu adalah Buddha perunggu yang Anda jual kepadanya. Dia meninggalkan selembar kertas di pintu. Meminta mereka untuk mengambil nomor. Ini terlalu keterlaluan. Saya akan segera menyinkronkan beritanya dengan Anda. Apa katamu? Rasa kantuk Zakari menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Dia langsung berseru. Seseorang ingin membeli Buddha perunggu yang meninju mata Raymond. Sekarang sudah ada 2 kelompok. Dan mereka berkendara sepanjang malam. Zakari juga tercengang dan bertanya. Ada apa dengan orang-orang ini? Yorick berkata. Saya tidak tahu. Saudara Zakari. Dia berkata dengan hati-hati bertanya. Saudara Zakari. Apakah menurut Anda ada kemungkinan Buddha perunggu yang Anda jual kepadanya itu tidak palsu? Zakari balik bertanya. Pernahkah kamu mendengar nama guru chess? Seru Yorick. Guru palsu Weston Chess. Ya, itu dia. Zakari bertanya. Apakah menurut kamu hal-hal yang keluar dari tangan itu nyata? Yorick berkata dengan tergesa-gesa. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia mengatakan itu. Dia juga menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Saudara Zakari, saya lega jika Anda mengatakan itu. Saya kira orang-orang ini belum melihat apapun dan mereka masih memiliki ilusi. Ketika mereka melihat sesuatu, mereka mungkin akan mengutuk dan pergi begitu saja. Zakari berkata sambil tersenyum. Saya melakukan perjalanan jauh dan melihat sesuatu yang palsu. Jika saya memiliki temperamen yang buruk, saya mungkin akan memukulinya. Jika kamu bersenang-senang, silakan tinggalkan pesan di WeChat. Saya ingin tidur lagi. Yorick buru-buru berkata. Baiklah, saudara Zakari. Omong-omong,
Mengirimi Anda pesan WeChat tidak akan mengganggu istirahatmu, kan? Tidak apa-apa, kata Zakari dengan santai. Jangan ganggu aku. Setelah itu, Zakari menguap dan berkata, oke, aku tidak akan puas lagi. Aku akan kembali tidur. Sebelum Raimon muncul di jalan antik, sudah banyak kolektor datang untuk membeli Buddha perunggu dinasti Song Utara di pintu depan. Dalam waktu singkat, lebih dari berkumpul teman Tibet di luar toko. Karena Raimon hanya meninggalkan 10 nomor, orang-orang yang tersisa satu demi satu pergi dengan kecewa setelah melihat bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan nomor tersebut. Kecuali yang nomor 1. Yang lain banyak orang juga cemas. Pesan yang diposting online adalah harga 20 juta dan tidak bisa diterima. Dan yang pertama datang. Yang pertama dilayani. Jika orang pertama langsung mengoreksi, maka 9 orang lainnya akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Namun jika penjual mengadakan lelang kecil-kecilan di tempat, 9 orang lainnya tidak akan memiliki peluang. Namun dalam hal ini keuntungan akan semakin tipis dengan penawaran yang terus-menerus. Kalau awalnya bayar 20 juta, yakin bisa mendapat 8 juta. Kalau benar-benar mulai menawar, setidaknya berani menawar 27 juta. Tetapi jika menambahkan lebih banyak, maka koleksi ini tidak akan menjadi berharga. Jika tidak, itu akan membuang-buang waktu. Jika menambahkan lebih banyak, maka tidak akan menghasilkan banyak uang dalam perjalanan ini. Dan belum bisa dipastikan kapan akan dicairkan. Lagi pula dananya lebih dari 20 juta. Orang-orang di jalan antik juga terkejut saat ini. Banyak orang tidak mengerti mengapa begitu banyak orang menunggu di depan toko Raimon. Penjual yang secara khusus memberitahu Yorick tidak lagi berminat untuk membuka kios saat ini. Semua perhatiannya terfokus pada toko Swan Treasure milik Raimon. Melihat begitu banyak orang menunggu di pintu, dia merasa semakin seperti ada sesuatu yang salah. Ada yang tidak beres. Dia melaporkan masalah kepada Yorick, yang hanya meminta untuk terus mengawasi. Kuncinya adalah menunggu dan melihat apa yang akan terjadi setelah Raimon bertemu orang-orang ini. Di saat yang sama, Charlie dan Claire telah mengantar Jacob dan Elaine ke bandara. Setelah pertemuan tangan dengan 2 orang di pos pemeriksaan keamanan, Charlie mengantar Claire ke perusahaan. Setelah melewati pemeriksaan keamanan dan bea cukai, Jacob dan Elaine datang ke ruang tunggu kelas 1. Dengan gembira menunggu pengumuman untuk naik ke pesawat. Jacob yang sedang duduk di sofa tak lupa mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat video kemarin, saat Yorick menamparkan wajah seorang pembohong. Judul utamanya ada pada kolom komentar. Karena kemarin ia memposting komentar di kolom komentar yang mengatakan bahwa Raimon telah tertipu. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pecinta barang antik lokal di Aurus Hill agar tidak tertipu oleh Raimon. Jangan membeli barang di sini karena penglihatan orang ini sangat buruk dan kemampuan profesionalnya sangat buruk. Komentar ini mendapat banyak suka dan balasan dari orang-orang. Banyak orang yang berterima kasih karena telah berbagi informasinya. Sementara ada juga yang mengejek Raimon di dalamnya. Setiap kali melihat seseorang menonton Raimon, Jacob akan tersenyum lebar. Ini melegakan sekaligus kegembiraannya. Pada saat yang sama, Jasmine meninggalkan rumah pagi-pagi sekali dan membawa mobilnya sendiri ke Moore Group. Dalam perjalanan, dia secara acak melihat beberapa video pendek, dan kebetulan menemukan video yang dipromosikan oleh Yorick. Ketika dia melihat video vintage deluxe populer, dia menonton seluruh video dengan saksama. Setelah menontonnya, kesannya terhadap Yorick banyak berubah. Faktanya, Jasmine juga tahu betul bahwa penampilan vintage deluxe saat ini semakin buruk. Yang mungkin ada hubungannya dengan buruknya kemampuan pribadi Yorick. Namun, sekarang dirinya bertanggung jawab atas Moore Group, yang memiliki nilai pasar lebih dari 100 miliar yuan. Dia benar-benar tidak memiliki tenaga ekstra untuk meminta bisnis vintage deluxe tidak menimbulkan terlalu banyak kerugian, atau tidak berpikir serius. Reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah, hancur, dan dia tidak mau muncul di hadapan vintage deluxe yang telah membuat perubahan signifikan dalam kondisi operasinya. Mentalitas ini sama dengan Marianne yang memohon kepada ayahnya untuk mempertahankan jajanan pinggir jalan di Hong Kong, terutama demi sentimen. Sekarang dia melihat Yorick memiliki beberapa kuas. Dia merasa lega. Setelah menonton video tersebut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengklik komentar tersebut. Dia menemukan bahwa sebagian besar orang di komentar tersebut memuji profesionalisme manajer vintage deluxe, dan juga memuji tanda tangan lama vintage deluxe, yang memang tak tertandingi dalam hal ini di Aurus Hill. Segera setelah itu, dia melihat video komentar yang diposting oleh Jacob. Ketika dia melihat kata-kata Raimon, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Raimon, yang dipecat olehnya karena menyinggung Charlie, akan kembali.
Jasmine mengirim pesan kepada Charlie, yang isinya adalah Tuan Wade. Saya baru saja melihat-lihat video pendek. Saya menemukan Raymond, mantan manajer Vintage Deluxe, telah kembali ke Aurus Hill. Dia telah menyinggung Anda dan ayah mertua Anda di Vintage Deluxe. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Untuk Jasmine, dia berhutang segalanya kepada Charlie. Dia masih belum puas ketika dia bersumpah. Jadi dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Selama Charlie tidak ingin melihat Raymond, dia akan meminta dia meninggalkan Aurus Hill. Charlie sedang berjalan menuju tempat parkir saat ini. Ketika dia menerima pesan Jasmine, dia langsung menjawab dengan sederet kata, "Saya bukan orang yang picik. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan dia kembali ke Aurus Hill. Dia bisa kembali kapan saja dia mau. Dan tidak ada orang lain yang mengganggunya." Ketika Jasmine melihat pesan ini, dia segera menyadari bahwa dia terlalu sedikit memikirkan Charlie. Dia dengan cepat menjawab, "Maaf, Tuan Wade, latar belakang saya terlalu kecil. Bagaimana kamu bisa berpengetahuan seperti saya? Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mengganggu dia dengan cara apapun. Saya hanya ingin berbagi kekhawatiran." Ketika Charlie memberitahu Jasmine untuk tidak mengganggu Raymond dengan cara apapun, Raymond membawa tagihan. Dia keluar dari hotel dan berjalan ke jalan antik, siap untuk membuka pintu toko Swan Treasure. Ketika dia masih berada 2 atau 300 meter dari toko Swan Treasure, dia dihentikan oleh penjual. "Oh, manajer Cole. Mengapa kamu datang terlambat?" Raymond tertawa dan berkata, "Bukankah sudah terlambat? Bukankah semua toko di jalan antik buka sampai larut malam?" Penjual itu berkata, "Sudah lama ada orang yang menunggu di depan toko Anda, dan jumlahnya cukup banyak." Sambil mengatakan itu, dia sengaja mendekat dan bertanya sambil bergosip, "Manajer Cole, orang-orang itu ada di sini untuk membeli sesuatu dari Anda." Raymond merasa bahwa pihak lain sepertinya memberikan perhatian khusus padanya, dan dia mungkin tidak punya niat baik. Tapi dia tidak menyembunyikannya. Dia berkata terus terang, "Ya, saya menerima sesuatu kemarin dan ingin segera mengambil tindakan. Jadi saya mengirimkannya secara online." Setelah menerima informasi, mereka semua seharusnya berada di sini untuk melihat sesuatu. "Saya tidak ingin banyak bicara lagi. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Jangan biarkan orang menunggu terlalu lama." Penjual itu berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Manajer Cole. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan dari Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya sedikit perhatian." Raymond bertanya padanya, "Katakan padaku apa itu?" Penjual itu berkata, "Anda tahu, saya tidak punya banyak urusan di sini. Saya pergi ke tokomu bersamamu. Ayo, mari kita lihat bagaimana mereka membeli barang-barangmu. Saya sangat tertarik dengan hal semacam ini dan ingin mempelajari lebih lanjut." Setelah mengatakan itu, dia takut Raymond tidak akan setuju. Jadi dia segera menambahkan, "Jangan khawatir, saya hanya menonton saja." Raymond menebak bahwa orang ini pasti berusaha mencari informasi tentang dirinya untuk orang lain. Mengenai apakah itu Zachary, Jacob atau Yorick, tidak masalah baginya. Karena ketiga orang ini pasti terhubung. Asalkan beritanya sampai ke telinga salah satu dari mereka, berarti orang ketiga itu akan segera mengetahuinya. Apalagi pedagang di depannya ini sifatnya sangat suka bergosip. Jika dia diizinkan mengikuti dirinya dan menyaksikan seluruh proses, dia pasti akan menyebarkan berita tersebut ke setiap sudut jalan antik. Oleh karena itu, orang seperti itu dapat dimanfaatkan olehnya. Dan sekarang dia telah sampai di depan pintunya. Setelah mengambil keputusan, Raymond berkata sambil tersenyum, "Karena kamu tertarik, ayo datang dan lihat." Lagi pula, tidak ada yang melirik. Setelah mengatakan itu, Raymond mengingatkan, "Tetapi jika kamu ingin pergi ke sana toko saya, kamu harus membuat perjanjian 3 bagian dengan saya dan mematuhi peraturan saya." Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak masalah. Manajer Cole, saya akan melakukan apapun yang ingin saya lakukan." Raymond berkata, "Pertama yang terpenting, ketika kamu datang ke toko saya, kamu harus menyerahkan ponsel. Saya akan menyimpannya dengan aman karena orang-orang yang datang ke toko saya adalah pelanggan besar dari seluruh negeri." Penjual langsung setuju tanpa berpikir panjang dan berkata tanpa berpikir, Oke, tidak masalah. Saya akan menyerahkan teleponnya kepada kamu sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan telepon dan menyerahkannya kepada Raymond. Dia juga tahu betul bahwa tugas yang diberikan Yorick kepadanya adalah menyampaikan informasi, bukan merekam video. Jika dia bisa menyaksikannya dengan matanya sendiri di tempat kejadian,
dia pasti bisa mendapatkan informasi yang paling akurat dan informasi langsung tercepat. Tidak ada salahnya menyerahkan telepon ke Raymond. Dan Raymond juga tahu betul bahwa penjual ini ingin mendapatkan informasi orang dalam tentang apa yang dia jual. Dan dia bisa menggunakannya untuk menyampaikan opini publik tadi malam. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah dia tidak boleh membiarkan dia mengambil video tersebut dan menyebarkannya secara sembarangan. Karena kemungkinan besar dia akan langsung mendapatkan 20 juta hari ini. Ini setara dengan menghasilkan 19,7 juta pada hari pertama pembukaan. Kemarin kerugiannya 300.000 yuan. Bukan apa-apa jika melihat seluruh negeri. Tetapi menghasilkan hampir 20 juta yuan dalam satu malam. Sejak video pendek mulai menjadi mainstream di internet. Jika ingin menjadi trending harus memiliki videonya. Jika tidak ada videonya, netizen tidak akan percaya hanya dengan mengatakan bahwa seseorang menghasilkan 20 juta dalam satu malam. Dengan menyita ponsel pedagang, dapat menghilangkan bahaya yang tersembunyi dari penyebaran video tersebut. Jadi, dia mengambil ponsel yang diserahkan oleh pedagang tersebut dan berkata kepadanya, selain tidak boleh merekam video. Jadi saya mulai menghubungi pelanggan hari ini. Kamu tidak boleh pergi tanpa izin sampai saya selesai bertemu dengan pelanggan dan barang sudah terjual. Oke, tidak masalah. Penjual itu setuju. Dia berpikir dalam hati. Saya khawatir kamu akan mengusir saya di tengah jalan. Karena saya setuju untuk membantu manajer cash mencari informasi. Saya harus menemukan cara untuk mengawasinya sampai akhir. Raymond mengangguk. Lalu berkata, poin terakhir. Kamu dapat memeriksanya setelah kamu pergi. Tetapi kamu tidak boleh berbicara. Tunggu saja sampai selesai. Oke, penjual itu berkata tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir. Setelah memasuki toko Anda, saya tidak akan pernah berbicara. Saya akan memberitahu Anda kapan Anda bisa. Raymond mengangguk sedikit puas. Oke, ayo berangkat. Oke. Dengan ekspresi rajin di wajahnya, dia mengikuti Raymond. Saat ini, 20 atau 30 orang telah lama menunggu di depan toko Swan Treasure. Karena hampir semua dari 10 teman Tibet yang menerima jumlah berkumpul dalam 2 atau 3 orang. Faktanya, sebelum Raymond meninggalkan hotel, dia sudah melihat secara kasar wajah teman-teman Tibet di luar pintu melalui kamera pengintaian toko. Dia benar-benar lega ketika menemukan bahwa tidak ada wajah yang dikenalnya. Dia telah mengerjakan barang antik Tiongkok di luar negeri selama bertahun-tahun, dan telah berinteraksi dengan beberapa kolektor terkemuka di Tiongkok. Namun, dia juga tahu benar bahwa kolektor top yang dia kenal memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk koleksi mereka. Kebanyakan dari mereka hanya mengoleksi barang bagus yang mendekati sempurna, seperti Buddha perunggu dinasti Song Utara miliknya yang kulit terluarnya telah hancur total. Mereka mungkin tidak akan tertarik, tapi dia juga agak khawatir. Bagaimana jika salah satu kolektor top yang dia kenal tidak lagi sehat dan mulai menurunkan konsumsinya? Dan setelah konsumsi orang lain menurunkan peringkatnya, dia kebetulan menyukai Buddha perunggu dinasti Song Utara. Lalu hari ini masalahnya lebih atau kurang rumit. Untungnya, semuanya tidak menyimpang dari ekspektasinya. Buddha perunggu dinasti Song Utara ini dengan penyaringan sempurna kolektor besar yang dia kenal. Bagi Raymond, penampilan benda ini sesempurna pengaturan yang dibuat khusus sesuai kebutuhan. Jika itu terjadi hari ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Jacob atas kesempatan ini. Saat ini, Raymond datang ke pintu, membungkukkan tangannya kepada semua orang, dan berkata sambil tersenyum, maaf membuat kalian menunggu begitu lama. Saya bos toko Swan Treasure. Silakan masuk dan ngobrol. Saat semua orang melihat bosnya ada di sini, mereka semua memberi isyarat kepadanya. Kolektor Iscliffe yang mendapat nomor 1 bertanya, Bos, saya mendapat nomor 1. Jadi saya ingin bertanya. Haruskah kami masuk satu persatu secara berurutan? Atau haruskah kami masuk bersama sekarang? Dia merasa sejak dia mendapat nomor 1, yang terbaik adalah melakukan yang terbaik untuk melihat barang itu terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah dengan barang itu, dia akan langsung membuat kesepakatan dengan Raymond dengan harga 20 juta sesuai yang tertera di situs web. Dengan cara ini, orang yang tersisa tidak perlu masuk. Dia tidak takut orang-orang ini melihat sesuatu. Tetapi dia takut orang-orang ini akan langsung menawar dia. Meski bos sudah bilang harga flat 20 juta secara online. Namun hal semacam ini tidak tunduk pada batasan hukum dan bisa berubah sewaktu-waktu. Jika seseorang menawarinya 25 juta, dan dia membatalkan janji harga tetap dalam sekejap, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk melawannya. Raymond tersenyum saat ini dan berkata, karena semua orang telah menunggu di depan pintu begitu lama, tidak ada alasan bagi semua orang untuk terus menunggu di luar.
Setelah semua orang masuk, semua orang dapat menghargai satu persatu di dalam urutan pengambilan nomornya. Setelah semua orang selesai melihat, saya tidak akan menaikkan harga. Itu akan tetap menjadi harga tetap yang saya posting secara online. Pada saat itu, semua orang dapat memutuskan apakah bersedia membeli sesuai dengan urutan pengambilan nomor. Jika nomor 1 bersedia membeli, maka barang tersebut akan langsung menjadi milik nomor 1. Dan saya hanya bisa minta maaf kepada yang lain. Tetapi jika nomor 1 tidak siap membelinya, atau tidak dapat segera mengirimkan pembayaran ke rekening dalam waktu 5 menit, maka hak beli akan menjangkau ke nomor 2. Begitu kolektor nomor 1 mendengarnya, dia merasa lega. Namun yang lain tidak langsung putus asa. Karena tidak peduli apa. Pertama-tama, dia bisa masuk dan melihat harta karun ini. Dan yang kedua, jika orang-orang di depannya tidak menginginkannya setelah melihatnya, atau jika tidak dapat mentransfer banyak uang dalam waktu singkat, maka masih ada peluang. Pedagang yang mengikutinya sudah mulai menabuh genderang di dalam hati. Dia diam-diam berspekulasi. Jenis obat apa yang dijual di Labu Raimon kali ini? Kelompok orang ini tampaknya cukup mampu. Dan mereka tampaknya sangat tertarik dengan barang-barang Raimon. Apakah ada orang yang benar-benar akan tertipu olehnya hari ini? Saat ini, Raimon melihat bahwa peraturan telah dijelaskan kepada semua orang. Jadi dia melangkah maju untuk membuka pintu toko dan mengundang semua orang untuk datang ke toko. Area satu lantai di toko Swan Treasure tidak besar. Karena tokonya kosong, terlihat sangat longgar. 20 atau 30 orang masuk. Jadi tidak terlalu sesak. Raimon mengunci pintu dari dalam. Lalu berkata kepada semua orang. Sekilas semua orang adalah kolektor senior. Dan aturan saat melihat sesuatu sudah sangat jelas. Tolong jangan mengambil foto atau video selama keseluruhan proses. Terima kasih. Para kolektor sangat memahami tentang hal itu. Menghormati keinginan pribadi dan privasi tuan harta karun sangatlah penting. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu bahwa dialah yang memproduksi barang ini dan tidak ingin dunia luar tahu terlalu banyak informasi pribadinya. Mereka semua mengangguk dan memegang ponsel mereka. Lalu mereka semua memasukkan ponsel mereka ke dalam saku. Kemudian, Raimon mengeluarkan Buddha perunggu yang telah dibelinya. Begitu patung Buddha perunggu dikeluarkan, pedagang yang menyaksikan kemeriahan itu sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat tubuh asli Buddha perunggu ini, tetapi dia hanya melihat di video pengawasan vintage deluxe. Dia tahu bahwa ini adalah Buddha perunggu buatan. Tetapi sekarang Buddha perunggu di tangan Raimon telah dibersihkan dan dibuat baru. Segala jejak usia tua telah hilang tanpa bekas. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Raimon telah memproses Buddha perunggu ini dengan hati-hati menghilangkan jejak pemalsuan yang dibuat oleh Guru Cheng dan yang lainnya. Meninggalkannya dalam keadaan seperti saat pertama kali dibuat pada dinasti Song Utara dan belum disepuh. Raimon memegang Buddha perunggu di telapak tangan dan berkata kepada semua orang, menurut pendapat saya, Buddha perunggu ini adalah Buddha Supintuo yang disepuh emas dari zaman Taizong di dinasti Song Utara. Sangat memalukan bahwa Buddha perunggu emas sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, itu tidak akan pernah sama. Ini tidak mungkin harga yang saya posting. Semua orang mengangguk. Tetapi penjual itu bingung dan berpikir, apa ini? Bukankah ini tiruan dari perunggu dinasti Ming Buddha? Atau apakah dia, Raimon, seorang pencatut besar, berencana mengemas barang ini menjadi penipuan dari dinasti Song Utara? Saat dia bingung, Raimon menyerahkan Buddha perunggu kepada kolektor pertama di East Cliff sambil tersenyum. Dia berkata, kawan, karena Anda nomor 1, Anda akan mendapatkan Buddha perunggu terlebih dahulu. Saya punya permintaan kecil di sini. Sementara semua orang dapatkan satu persatu. Mohon jangan membahas kesimpulan Anda sendiri secara langsung. Jangan langsung bilang mau atau tidak. Ayo lakukan tanpa berkata apa-apa. Lalu ungkapkan keinginan kita satu persatu setelah semua orang melihatnya. Kolektor East Cliff mengangguk ringan. Mereka semua mengerti. Jangan bicara atau memberi penawaran. Agar tidak merusak sifat orang lain. Lagi pula, mereka yang datang untuk mengoleksi Buddha perunggu ini semuanya adalah pemain sakti yang suka mengoleksi banyak barang. Selain mengoleksi, mereka juga ingin menguji penglihatan mereka. Jika Anda orang pertama yang memulai, menceritakan semua poin-poin penting secara langsung, lalu segera menanyakannya, maka orang-orang di belakang Anda akan benar-benar mengalami perjalanan yang sia-sia. Tidak perlu dikatakan lagi, setidaknya memungkinkan semua orang untuk menilainya tanpa gangguan apapun. Dan juga mengambil kesempatan untuk menguji level diri mereka sendiri. Setelah kolektor East Cliff mendapatkan Buddha perunggu, dia melihatnya dengan sangat hati-hati. Para ahli yang dia undang juga maju dan menyelidikinya dengan cermat sedikit demi sedikit. Kemudian,
Kolektor di East Cliff menyerahkan patung Buddha perunggu tersebut kepada ahlinya. Setelah ahli melihatnya dengan cermat, dia menyerahkannya kembali kepadanya. Kemudian keduanya bertukar pandang dan memberikan Buddha perunggu ke urutan nomor 2. Saat ini, toko Swan Treasure dipenuhi oleh 20 atau 30 orang, tetapi di dalam sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara, yang ada hanya suara napas semua orang dan suara pakaian yang bergesekan saat mereka melewati sesuatu. Dan saat orang-orang ini bergiliran memeriksa Buddha perunggu, Jacob dan Elaine sudah mulai naik ke pesawat. Karena mereka bepergian di kelas 1, mereka naik pesawat tepat di depan sebagian besar penumpang di gerbang kelas 1. Pesawat penumpang Boeing 777 ini memiliki kapasitas penumpang yang besar. Jembatan koridor ganda yang dikhususkan untuk pesawat berbadan lebar digunakan di darat untuk menghubungkan penumpang kelas 1 dan penumpang kelas bisnis. Sedangkan penumpang kelas ekonomi menggunakan jalur asrama yang berbeda. Kedua kelas tersebut disediakan jalur yang langsung mengarah ke bagian depan pesawat. Sedangkan jalur naik pesawat kelas ekonomi mengarah ke penghubung antara dua kabin dan kelas ekonomi. Oleh karena itu, ketika kedua orang tersebut menaiki pesawat melalui jalur VIP, jalur ekonomi penumpang kelas sudah berada di depan gerbang keberangkatan. Terjadi antrian panjang lebih dari 200 orang. Saat Elaine berjalan, dia menoleh ke belakang dan menghela napas kepada Jacob. Senang rasanya punya uang. Dulu, kita harus seperti mereka saat keluar. Tidak peduli berapa banyak orang, kita harus menunggu di antrian panjang. Dulu banyak orang, kita harus antri setengah jam. Kita bahkan tidak bisa naik pesawat. Tapi sekarang punya uang untuk terbang kelas 1 walaupun masih duduk di pesawat yang sama dengan mereka. Kita tidak memiliki kontak yang sama sekali. Mereka naik pesawat lebih awal dari kita dan turun dari pesawat lebih belakang dari kita. Bahkan mereka mengantri untuk mengambil barang bawaan mereka. Dan barang bawaan mereka keluar lebih awal dari mereka tinggal di rumah. Itu tidak seperti mencari nafkah. Seperti pemukiman kumuh. Jacob berkata sambil tersenyum. Bukannya kita belum pernah melakukan perjalanan kelas bisnis sebelumnya? Apakah kamu lupa ketika kita bepergian ke Liangdu beberapa tahun yang lalu? Bukankah kita pernah terbang di kelas bisnis? Elaine mencibirkan. Lupakan kelas bisnis dengan harga khusus. Ada kelas bisnis di pesawat kecil. Apa maksudmu? Kursi kelas 1 dan kelas 2 di rel kecepatan tinggi. Kalau soal kursi kelas 1, kamu harus duduk di pesawat besar dengan rute internasional untuk menikmatinya. Jacob mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ah, jangan khawatir, tunggu. Saat aku kembali dari Dubai kali ini, aku, Jacob, siap untuk resmi meninggalkan negara itu. Jika aku tidak punya waktu untuk berbelanja barang antik, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa juta setahun. Lalu aku akan membeli tiket kelas 1 untuk membawa kamu ke Maladewa. Elaine berkata sambil tersenyum. Bagus sekali. Saya selalu ingin pergi ke Maladewa. Jika saya tidak takut bertemu Matilda dan yang lainnya, saya tidak akan pergi ke Dubai kali ini. Menyebut nama Matilda, Elaine tiba-tiba merasa stres. Dia berdiri, mengulurkan tangan dan berkata, jangan menyebut rubah betina itu, suamiku. Jika kamu bekerja keras ketika kamu kembali, mungkin kamu juga bisa memiliki karir kedua. Jacob setuju dan berkata sambil tersenyum, tunggu dan lihat saja. Saat mereka berbicara, mereka berdua sudah naik ke pesawat. Kabin kelas 1 pesawat ini mengadopsi layout 121. Tiap tempat duduk berbentuk kotak yang relatif independen. Kedua tempat duduk tengahnya bersebelahan, sehingga sekat tengah bisa dibuka membentuk kotak ganda yang lebih besar. Saat Jacob check-in, dia memilih dua kursi tengah. Begitu mereka berdua duduk, pramugari China dari Emirates Airlines yang antusias maju dan dengan hormat memberikan minuman, handuk, masker mata uap, dan sandal sekali pakai kepada mereka berdua. Ini adalah pertama kalinya Jacob terbang di kelas 1 dengan pesawat penerbangan internasional. Dan dia diperlakukan dengan layanan yang cermat oleh pramugari, yang membuat dirinya merasa sedikit tersanjung. Tapi Elaine di sebelahnya tidak terkejut. Bagaimanapun, dia adalah salah satu orang yang beruntung bisa terbang ke Amerika Serikat dengan pesawat pribadi. Pengalaman itu membuatnya lulus dalam bidang penerbangan. Begitu dia duduk, Elaine tidak mau mengeluh kepada pramugari yang penuh hormat di sekitarnya. Mereka bilang Emirates adalah maskapai penerbangan terbaik di dunia. Tapi hari ini, memang seperti itu. Kursi di pesawat Anda sangat nyaman. Jauh lebih buruk daripada Gulfstream G650 itu. Pramugari berjongkok dan berlutut di samping kakinya. Dan berkata dengan sangat meminta maaf. Maaf, Nyonya Elaine. Saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda merasa sangat kecewa.
Maskapai penerbangan Emirates selalu menduduki peringkat 5 besar di dunia. Dan tingkat perangkat keras kami adalah salah satu yang terbaik di antara maskapai penerbangan umum di dunia. Namun, Gulfstream G650 yang Anda sebutkan adalah jet pribadi yang tidak ada batasan atas untuk modifikasi internal jet pribadi. Jadi jenis penerbangan publik kami ini mungkin memang bukan bandingannya. Tapi Anda dapat yakin bahwa kami pasti akan memberi Anda layanan terbaik pada penerbangan ini. Airline sebenarnya sangat puas dengan lingkungan di sini. Alasan menyebutkan Gulfstream G650 hanya untuk pamer dan menaruh sejumlah uang di wajahnya. Melihat tidak ada yang salah dengan sikap pramugari tersebut, Airline berkata dengan arogan, "Kembalilah dan beritahu pimpinanmu untuk memberikan saran. Kalian harus meningkatkan kabin kelas 1 ini menjadi kabin kelas 1 yang mewah. Bukan berarti kami tidak mampu mengakuinya." Pramugari berkata dengan cepat, "Saya pasti akan melaporkan saran Anda ke perusahaan." Airline mengangguk puas, memutar tangannya dan berkata, "Oke, pergi dan lakukan pekerjaan Anda." Setelah pramugari pergi, Jacob bertanya kepada Airline dengan rasa ingin tahu, apakah jet pribadi itu sangat mewah. Airline memutar matanya ke menangkap. "Saya mengirimkannya di momen sewaktu itu. Apa kamu tidak melihatnya?" Jacob berkata tanpa sadar, "Aku tidak memperhatikan." Airline ingin memarahinya karena tidak mengecewakan saat itu. Tapi kemudian dia mengundurkan diri. Karena mereka berdua telah berdamai. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dengan monster ini. Jadi dia berkata, "Mulai sekarang, kamu harus menyukai dan memberi komentar setiap postingan di lingkaran temanku. Kalau tidak aku akan bertarung denganmu." Jacob dengan cepat berkata, "Tidak masalah." Airline memotret berbagai detail item di kabin kelas 1. Sambil bertanya pada Jacob, "Berapa lama lagi sampai lepas pantai?" Jacob melihat waktu dan berkata, "Saya kira itu akan 20 menit sebelum kita harus menutup pintu kabin. Tunggu setengah jam lagi dan kita akan terbang." Airline mengangguk. Dia mengerutkan bibir dan berkata, "Terlalu banyak pecundang di kelas ekonomi. Aku akan menambahkan mata sebentar. Masih terlalu dini untuk bangun hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melepas masker mata uap dan memakainya, menutup matanya untuk bersantai. Saat ini, toko Swan Treasure sedang diramaikan oleh 10 kolektor, dan Buddha perunggu telah diserahkan kembali kepada Raymond. Penjual itu terus mengawasi 10 orang itu saat mereka melihat sesuatu. Berharap salah satu dari mereka akan menemukan sesuatu yang salah dengan barangnya dan langsung menyerang Raymond. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu banyak orang yang memeriksanya satu demi satu, dan masing-masing melihatnya diam-diam. Dia tidak tahu apakah kualitasnya terlalu tinggi, atau terlalu nyata. Pada saat ini, Raymond menyingkirkan Buddha perunggu itu dan berkata, "Karena Anda semua telah melihatnya, saya yakin Anda memiliki gagasan yang jelas tentang nilai sebenarnya dari benda tersebut. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang dan langsung memulai saja." Dimulai dengan kolektor nomor 1. Apakah kolektor nomor 1 memutuskan untuk mengambilnya atau tidak? Yang lain juga memandang kolektor nomor 1 dengan gugup. Jika dia bertanya secara langsung dan membayar dalam waktu 5 menit, maka Buddha perunggu ini tidak memiliki peluang dengan orang lain. Saat ini, kolektor nomor 1 sudah gelisah menunggu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Raymond, dia segera berkata dengan keras dengan nada yang sangat tegas, "Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Terima kasih bos telah memberi saya akun. Uang 20 juta segera ditransfer." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.